Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel Holy Rush. Pada tayangan yang sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa saya sudah menerjemahkan sekitar 90% dari error-error dari ion cell ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi ternyata setelah saya teliti, error tanda kurung buka tidak memiliki pasangan itu tidak pernah muncul dan tidak akan pernah muncul. Mengapa? Karena error tersebut dibuang pada saat akan ditampilkan, yaitu pada file src garis miring lib garis miring parser garis miring lexer garis miring arguments.rs, yaitu pada baris 36 yang diwakili oleh enum unmatched parent. Jadi seperti pada gambar berikut ya. Nah, ini adalah kode sumber yang sudah saya modifikasi, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi pada file arguments.rs. Nah, di sini unmatched opening parenthesis ini adalah keterangan dari error yang asli yang akan muncul pada saat kita mengetikkan error tanda kurung buka tidak memiliki pasangan. Jadi kalau kita ketik kurung buka, kemudian ekspresi ataupun statement, kemudian kita lupa memberikan tutup kurung, maka dia akan menampilkan error unmatched opening parenthesis. Nah, tetapi di sini sudah saya modifikasi. Jadi unmatched opening parenthesis ini sudah saya beri tanda garis miring double, garis miring 2, ini berarti dia menjadi keterangan atau komentar. Jadi dia sudah diabaikan. Nah, kemudian yang muncul adalah tanda kurung buka tidak memiliki pasangan dalam bahasa Indonesia menggantikan unmatched opening parenthesis di sini. Nah, tetapi setelah saya ganti unmatched parent ini, ternyata tanda kurung buka tidak memiliki pasangan ini tidak pernah muncul. Jadi kode aslinya itu seperti ini ya. Ya, jadi error yang asli itu keterangannya itu unmatched opening parenthesis. Nah, unmatched opening parenthesis ini saya ganti menjadi tanda kurung buka tidak memiliki pasangan. Kemudian saya simpan, kemudian saya compile ulang, saya kompilasi ulang. Nah, terus saya uji dengan ekspresi yang memicu error tersebut. Ternyata tidak bisa muncul. Saya sudah mencoba dengan berbagai macam ekspresi atau statement, ternyata tidak akan pernah bisa muncul. Nah, mengapa tidak pernah bisa muncul? Karena pada saat dia masuk ke iteratornya, pada saat dia di parser atau istilahnya itu di scan, disaring gitu ya, dia di parser itu, jadi dia diteliti satu persatu karakter-karakter yang muncul. Dia pada saat menemui tanda kurung buka, kemudian pada saat dia ditutup di sini dia menemui kurung buka. Kemudian ini perintah-perintah setelah dia menemui kurung tutup. Nah, ternyata hasil dari kurung buka hasil dari kurung tutup ini, jadi di atasnya itu dia kurung buka, kemudian dia di sini dia memparser yang kurung tutup. Tapi ternyata setelah ketemu kurung tutup, itu dia dibuang dengan perintah let levels titik down field pros.
Nah, ini adalah kode sumber yang menjadikan kurung tutup di sini itu tidak pernah bisa menampilkan error. Karena itu, error yang saya definisikan pada levels error di sini yang berupa unmatched parent ini, dia tidak pernah bisa ditampilkan. Nah, itu adalah kode yang asli dari Ion. Nah, pada peragaan video berikut ini saya akan menunjukkan berbagai cara untuk memicu error tanda kurung buka tidak memiliki pasangan. Nah, saya sudah mencobanya berkali-kali, tetapi ternyata tidak pernah bisa dimunculkan keterangan error tersebut. Jadi sudah saya coba sekitar 3 atau 4 perintah, ternyata tanda kurung buka tidak memiliki pasangan tidak akan pernah bisa muncul. Nah, mengapa tidak pernah muncul? Karena Redux masih memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu logik, jadi logika dan pesan errornya itu dikombinasikan ke dalam menjadi satu. Jadi tidak ada pemisahan antara logik dan pesan. Kemudian tidak bisa bilingual dia. Kemudian sulit untuk di maintain, sulit untuk dipelihara. Jadi sulit untuk dilacak dan dibetulkan. Nah, jadi dia tercampur jadi satu antara syntax error, runtime error, dan I/O error. Jadi I/O error ini dihasilkan oleh operating systemnya ya, dengan melalui pemanggilan syscall atau system call. Nah, kemudian runtime error ini dihasilkan oleh selnya sendiri, oleh ion cell. Kemudian sedangkan syntax error itu adalah error yang dihasilkan oleh parser tadi, parser atau lexer, atau parser ini penguraian ya. Jadi setelah diuraikan dia akan menghasilkan syntax error. Nah, kemudian jadi saya sekarang akan memodifikasi kode sumber Ion itu agar error-error yang muncul itu akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok ini. Jadi menjadi ada antara syntax error, runtime error, dan I/O error. Nah, tujuannya adalah supaya dia ada pemisahan yang jelas antara parser dan runtime error, kemudian error yang dihasilkan oleh sistem operasi, yaitu I/O error ini, input output. Jadi I/O error itu seperti file not found, directory not found, itu adalah I/O error, termasuk error yang dihasilkan oleh sistem operasinya. Nah, itu yang pertama. Jadi ada pemisahan yang jelas antara ketiga error tersebut ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah dia bisa dijadikan multi language. Nah, karena tujuan saya membahasa Indonesia kan, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka dia nanti akan bisa ditampilkan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian tujuan yang berikutnya adalah debuggable. Debuggable ini berarti dia bisa didebug atau bisa ditelusuri errornya. Kemudian traceable. Traceable itu dia bisa dilacak. Kemudian doesn't sacrifice performance, artinya dia tidak
mengorbankan performance-nya. Jadi performance ini masih tetap. Tetapi dia ada pemisahan yang jelas antara error parser, runtime error, dan OS error ini tadi. Ketiga error ini tadi, 1, 2, dan 3 ini ada pemisahan yang jelas. Karena kode sumber ion yang sekarang ini dia masih tercampur menjadi satu di sini nih. Ya. Nah, maka dari itu karena dia tercampur jadi satu ini, unmatched opening parent disk ini dia tidak pernah bisa muncul karena dia ditangani oleh cannot be triggered karena dia ditangani oleh parser yang lebih spesifik. Jadi dia di handle oleh parser yang lebih spesifik gitu ya. Jadi dia tidak ditangani oleh yang tadi itu, levels error yang tadi itu, tidak ditangani oleh unmatched parent, enum unmatched parent tadi itu ya. Nah ini adalah email saya kepada Jeremy Soller. Jeremy Soller itu adalah pencipta dari sistem operasi Redox. Jadi saya sudah memberitahukan kepada Jeremy, saya memperkenalkan diri saya, Philip Kurnia dari Indonesia. Kemudian saya terangkan bahwa saya sedang membetulkan ion cell dari Redox. Sehingga dia bisa diklasifikasikan ke dalam 3 grup ini, 3 kelompok ini, syntax error, runtime error, dan I/O error. Nah tujuannya ini tadi, clear separation, multi-language, English and Indonesian, kemudian debuggable, traceable, dan tidak mengorbankan performance. Karena Redox memiliki kelemahan-kelemahan 3 ini tadi, logic and message atau logika dan pesannya dia dikombinasikan jadi satu. Tidak ada pemisahan yang jelas. Kemudian dia tidak bisa multi-language, tidak bisa sulit di-maintain, sulit dipelihara, sulit dilacak gitu ya. Ya, jadi ini saya terangkan kepada Jeremy karena string unmatched opening parent disk ini yang diwakili oleh error ini unmatched opening parent disk, kemudian atau enum unmatched parent ini dia tidak pernah muncul, can never occur, atau tidak pernah terjadi karena dia dihandle oleh parser yang lebih spesifik gitu ya. Nah ini saya sudah terangkan sedetail mungkin kepada Jeremy Soller. Karena extra parent atau unmatched parent never came out, tidak pernah muncul, disebabkan oleh perintah let level down field array dan let level down field braces. Ini membuang dari kurung tutup tadi itu ya. Yang seharusnya dia menghasilkan result level error ini. Nah, karena itu saya tanyakan kepada Jeremy, so what's the point of writing the code if it never appears? I included video demo for it. Jadi kenapa dia menulis kode tersebut jika tidak pernah muncul gitu ya, jika tidak pernah dipakai. Kemudian saya sertakan juga video demonya. Nah terserah apakah Jeremy mau menanggapi atau tidak, itu terserah ya. Dan memang rencana saya saya ingin menciptakan sistem operasi sendiri yang bernama Felix. Jadi secara pelan-pelan itu saya akan membuat sistem operasi sendiri yang mungkin lebih bersih daripada Redox gitu ya. Ini sudah merupakan pembenahan dari ion cell yang asli dari Redox gitu ya. Karena itu saya memilih nama sistem operasi sendiri dengan nama Felix agar membedakan dengan Redox gitu. Nah, kemudian untuk video berikutnya saya akan menayangkan kode sumber yang sudah dibenarkan ini ya, sudah saya betulkan. Nah, sekian untuk tayangan kali ini. Terima kasih.